Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masih semangat ya. Baik, para santri Insan Madani yang alhamdulillah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqadilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Para santri Insan Madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sudah berada di bulan Syawal, dan hari ini kita sudah berada pada tanggal 3 Syawal tahun 1446 Hijriah. Tentunya rasa syukur ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, dan tentunya harapan kita segala amal ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan tahun ini hendaknya sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalimat ini bisa menjadi wasilah dalam rangka mengharapkan syafaat dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para santri Insan Madani, pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka ikut memeriahkan, dalam rangka untuk tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah meraih kemenangan, kita sudah mendapatkan kemenangan atas apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kita tahu bahwa selama bulan suci Ramadan,
Ramadan itu adalah merupakan bulan penggemblengan bagi kita. Ramadan itu adalah merupakan bulan pendidikan bagi kita. Artinya kita sudah dibina oleh Ramadan, kita sudah dilatih oleh Ramadan, kita sudah diajarkan oleh Ramadan. Maka tentunya apapun yang telah dididik Ramadan kepada kita, apapun yang telah diberikan Ramadan kepada kita, maka inilah yang harus kita pertahankan. Inilah yang harus kita tingkatkan. Apalagi Syawal itu maknanya adalah meningkat. Syawal itu artinya bertambah, artinya meningkat dan bertambah amaliyah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan kita buktikan setelah Ramadan ini berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan kepada kita lain tidak adalah merupakan bulan yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Nabi. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inna Rajaba syahrullah wa inna Sya'ban syahri wa inna Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, sedangkan bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah, sedangkan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah, artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Ramadan sebagai bulan penggemblengan dalam rangka untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dan marilah kita mencoba melihat perumpamaan. Apakah para santri hari ini adalah memang termasuk Ramadan yang mabrur? Apakah hari ini para santri mendapatkan Ramadan yang mardud atau yang makbul? Semua itu akan terlihat dari apa yang para santri lakukan setelah Ramadan tadi. Kita mencoba melihat ada dua perbandingan yang kita coba lihat, perbandingan antara dua makhluk Allah yang bernama ular. Kenal dengan ular? Kenal. Ular itu apa? Makhluk apa itu? Makhluk yang melata, ya kan? Makhluk yang ganas, makhluk yang luar biasa kalau ketemu dengan mangsanya. Nah, bagaimana dengan ular? Ular itu ada masanya dia berpuasa. Buat apa ular berpuasa? Ular biasanya berpuasa itu lantaran kepingin mengganti kulitnya. Maka dia menahan dirinya, dia tidak memangsa yang biasa dimangsanya, binatang-binatang, bahkan ada manusia yang dimangsa oleh ular tadi. Tapi apa yang terjadi? Ketika ular sudah selesai melepaskan kulitnya, maka jadilah ular tadi kembali menjadi makhluk yang menakutkan. Dia akan kembali menjadi makhluk yang buas. Dia kembali menjadi makhluk yang menakutkan. Dia kembali memangsa apapun yang bisa dia mangsa. Nah, tentunya kita tidak berharap bahwa puasa kita adalah puasa ular. Artinya sebelum Ramadan kita adalah orang-orang yang memang katakanlah dibenci oleh masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat. Lantas kemudian ketika berpuasa kita berhenti sejenak. Kemudian begitu selesai Ramadan kita kembali ke asal kita. Tentu ini yang tidak kita inginkan. Lantas kemudian yang kedua, lihatlah perbandingan dengan yang kita kenal dengan ulat. Para santri kenal dengan ulat? Kenal. Ulat itu rata-rata mendapat cacian terutama dari para petani, atau mungkin para santri juga tidak suka dengan ulat. Kadang geli, kadang gatal, kadang menjijikan dan seterusnya. Betul kan? Iya. Nah, tapi apa yang terjadi? Apalagi para santri ada yang berpendidikan dengan jurusan ilmu biologi misalnya, ya kan? Kita tahu bahwa ada namanya kepompong. Ada kepompong? Iya. Apa itu kepompong itu? Adalah tempat di mana para ulat berpuasa. Artinya dia dia bersembunyi di dalam satu tempat. Artinya dia menahan dirinya. Dia tidak lagi membuat orang-orang merasa marah, merasa tidak suka kepada dia. Dia mencoba menghilangkan semua sifat-sifatnya tadi. Maka itulah yang dikenal dengan puasanya ulat, sehingganya dia masuk ke dalam kepompongnya. Namun apa yang terjadi para santri? Ketika dia telah selesai berpuasa, lantas kemudian dia keluar dari kepompongnya, maka kita tahu ada makhluk yang sangat cantik, ada makhluk yang sangat kita kagumi. Itulah yang kita kenal dengan kupu-kupu. Apa yang dilihat orang dari kupu-kupu? Banyak orang yang memuja dan memujinya. Banyak orang mengatakan betapa indahnya kupu-kupu itu tadi. Nah, inilah yang kita harapkan. Artinya begitu Ramadan berakhir, begitu Ramadan telah selesai memberikan didikan kepada kita, maka jadilah
orang-orang yang memang memberikan manfaat. Artinya adakanlah perubahan sikap, adakan perubahan dari kata-kata kita, adakan perubahan dari dari hal yang tidak baik kepada yang baik. Karena di dalam ajaran agama Islam itu, orang yang apabila hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Tapi kalau ada orang yang hari ininya sama saja ya kan dengan yang kemarin, itu merugi namanya, rugi dia namanya. Apatah lagi kalau seandainya para santri hari ini lebih jelek lagi daripada hari-hari kemarin, maka itulah orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min zalik. Jadi Ustadz harapkan para santri tentunya jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak beruntung, jangan sampai menjadi orang yang merugi, jangan sampai menjadi orang yang jelek. Yang kita harapkan adalah menjadi orang yang beruntung, artinya adalah ada perubahan sikap kita, ada perubahan karakter kita, ada perubahan dalam tingkah laku kita, baik terhadap guru-guru kita, para ustadz dan ustazah kita, dengan orang tua kita, dengan masyarakat kita. Inilah yang harus kita buktikan bahwa Ramadan telah berhasil mendidik kita. Nah, oleh karena itulah makanya ketika kita sudah keluar, maka kita harus menampakkan kembali. Artinya jangan sampai pada saat kita Ramadan kita rajin, pada saat kita Ramadan kita taat, pada saat kita Ramadan kita benar-benar termasuk seperti orang-orang yang alim, yang benar-benar seperti orang yang soleh dan solehah. Tapi setelah Ramadan dia kembali ke asalnya lagi. Nauzubillah min zalik. Nah, untuk itulah makanya di dalam surah Ali Imran di ayat 133 dan 134, seperti yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, bahwa Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfirah wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddan lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad darai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di dalam ayat itu Allah mengatakan, kata Allah, bersegeralah kamu terhadap pengampunan Allah dan bersegeralah kamu terhadap surganya Allah, yang surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Ingatlah para santri, Allah hanya memperuntukkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi itu, u'iddat lil muttaqin. Artinya Allah memperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para santri mau menjadi orang-orang yang bertakwa? Benar-benar mau menjadi orang yang bertakwa? Ingat, level takwa itu adalah level yang tertinggi di dalam ajaran Islam. Jadi oleh karena itu sebelum sampai kepada tingkat yang tertinggi tadi, maka ada jenjang naik tangga turunnya, ada tahapan-tahapan proses yang harus kita sampaikan ke sana. Artinya yang pertama, jadilah M yang pertama, yaitu muslim, muslimin dan muslimat. Muslimin dan muslimat itu artinya laki-laki yang beragamakan Islam dan perempuan yang beragamakan Islam. Nah, bagaimana kita menyatakan diri kita menjadi orang yang beragamakan Islam? Kalau hari ini Ustadz percaya dan yakin pastilah kalian Islamnya lantaran karena lahir dari rahim seorang ibu yang beragamakan Islam. Betul? Atau ada enggak yang Islamnya bukan berawal dari rahimnya ibu yang beragama Islam? Ada? Ada tidak? Tidak kan? Seluruhnya rata-rata para santri yang hadir pada hari ini adalah lahir dari seorang ibu yang beragamakan Islam. Maka kita dihantarkan menjadi orang yang Islam. Karena memang bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa anak yang lahir itu dalam keadaan suci, anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah, ibu bapaknya lah yang akan menjadikan anak itu apakah Majusi, apakah Yahudi, ataukah Nasrani, Islam atau tidak Islam, itu orang tuanya. Nah, hari ini para santri sudah dihantarkan menjadi orang-orang yang beragamakan Islam, maka bernamalah muslimin dan muslimat. Ingat, sebagai seorang yang beragamakan Islam, ada rukun Islam yang 5 yang harus kita taati, yang harus kita ikuti. Ada yang tahu kan? Rukun Islam yang 5 itu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat
syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang pertama. Kalian harus memantapkan rukun yang pertama ini tadi. Artinya tanamkan di dalam diri kalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tanamkan di diri kalian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Jangan meminta selain kepada Allah. Jangan mencontoh selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Baik. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita diwajibkan mendirikan salat. Maka salat itu adalah merupakan pembeda orang-orang yang beriman tidak beriman. Salat adalah membedakan orang yang kafir dengan tidak kafir. Maka jangan tinggalkan salat, karena salat adalah identitas orang-orang yang beragamakan Islam. Ketika kita tidak salat, maka kafirlah kita. Ketika kita salat, orang Islamlah kita. Maka yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah pada salatnya. Nah, kemudian yang ketiga, menunaikan yang namanya zakat. Karena inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Aqimis salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian dirikan salat itu tujuannya adalah bagaimana tercegahnya kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lantas kemudian aqimis shalah wa atuz zakah. Tunaikan, dirikan salat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Lantas rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita mencoba setelah itu tadi menjalankan yang namanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan bagi kita yang mampu, maka kita bayarkanlah, tunaikanlah dan laksanakanlah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Mudah-mudahan Islam yang menjadi dasar pertama agar kita mendapatkan ketakwaan itu tadi, mudah-mudahan kita akan teguh dalam pendirian kita. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan tidak beragamakan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar istiqamah di dalam Islam yang kita anut pada hari ini, sehingganya kita pun akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan beragamakan Islam. Itu saja barangkali yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjaga nilai-nilai Ramadan, tetap semangat, tetap bergairah, meningkatkan amaliyah kita di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, tadi kita sudah dengarkan dan simak bersama tentunya informasi dan juga tentunya kita kupas ya seputar dengan jaga semangat ibadah setelah Ramadan. Masya Allah ya, ini sebagai ilmu dan juga pembelajaran untuk kita semua dan juga bisa kita amalkan untuk pemirsa yang di rumah dan juga di studio. Berarti kita nggak hanya di Ramadan aja rajinnya, tapi setelah Ramadan tetap harus dijaga untuk rajin beribadahnya. Benar ya Valdo? Benar sekali. Oke, baik pemirsa dimanapun berada di studio maupun di rumah, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan saksikan penampilan musik religi dari Rihlatun Nada. Tiada terasa usia kita mengharungi hidup di dunia. Setiap insan yang bernyawa pasti
pastikan kembali kepadanya. Tibalah masanya, takdir ilahi memanggil di kau, sahabat sejati, bertanda Tuhan lebih menyayangi insan mulia yang dikasihi. Sesungguh segala sesuatu di dunia ini bermula darinya dan kembali kepadanya. Dan kini tiba masanya pada sahabat sejati, kau pergi tinggalkan kami untuk selamanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya dan berikanlah ia tempat yang mulia di sana. Tibalah masanya, takdir ilahi memanggil di kau, sahabat sejati, bertanda Tuhan lebih menyayangi insan mulia yang dikasihi. Sedih dan pilu rasanya bila mengenangkan tawa dan candamu saat kau masih bersama. Kami semua berjanji meneruskan perjuangan dan cita-cita muliamu hingga ke akhirnya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya dan berikanlah ia tempat yang mulia di sana. Sesungguh segala sesuatu di dunia ini bermula darinya dan kembali kepadanya. Dan kini tiba masanya pada sahabat sejati, kau pergi tinggalkan kami untuk selamanya. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya dan berikanlah ia tempat yang mulia di sana. Golongkanlah ia pada hamba-Mu yang bertakwa. Kumpulkanlah kami kelak bersamanya di surga. Kini hanyalah tinggal kenangan yang takkan pernah terlupakan. Semoga segala amal kebaikan mendapat ridhonya dan balasan. Untuk sahabat sejati, untuk
untuk sahabat sejati.